Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan izin masukannya. Bagaimana menjelaskan kepada orang tua yang masih suka melakukan amalan-amalan tertentu yang tidak ada tuntunannya? Nah, kadang memang kita sebagai anak dilema ketika menghadapi orang tua yang masih melakukan kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan tertentu yang sebenarnya itu tidak dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di satu sisi kita ingin memberikan nasihat terbaik buat orang tua kita supaya bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan contoh Rasul. Tapi di sisi lain kita khawatir, ya. Di sisi lain kita khawatir kalau kita nasihatin orang tua malah justru akan membuat hubungan kita dengan orang tua menjadi rusak. Kita dihadapi dengan keadaan dilema seperti itu. Yang pertama tentu yang harus kita sadari adalah bahwa hidayah itu adalah milik Allah. Ini dulu. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Meskipun kita memaksakan hidayah kepada seseorang, namun kalau Allah tidak menghendaki, maka hidayah itu tidak akan pernah sampai kepada dia. Ini dulu. Sebagaimana dalam kisah Abu Talib yang menjelang matinya, Rasulullah SAW sangat ingin agar pamannya itu mengucapkan la ilaha illallah, yang dengan kalimat tersebut maka Rasul akan membela pamannya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Maka terjadilah apa yang terjadi. Ternyata Abu Talib sampai nafas terakhirnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal kita tahu sepak terjang Abu Talib di dalam membela dakwah Rasul itu bagaimana. Bahkan karena sebab pembelaan Abu Talib kepada dakwah Rasulullah SAW, tidak ada orang-orang kafir Quraisy yang berani menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW secara fisik. Gak ada. Walaupun mereka menghalang-halangi dakwah Rasul secara verbal saja, tapi secara fisik nggak ada. Kenapa? Karena mereka masih apa? Menghormati Abu Talib yang membela dakwah Rasul. Sampai nafas terakhirnya Abu Talib tidak mengucapkan la ilaha. Ya, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW sangat ingin pamannya mendapatkan hidayah tapi nggak sampai. Maka kemudian Allah menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa, ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa untuk apa? Memberikan hidayah kepada siapa yang kamu suka. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Artinya Rasul saja orang yang paling mulia di sisi Allah, manusia terbaik di atas muka bumi ini saja tidak bisa memaksakan suatu hidayah kepada orang yang Dia cintai. Nggak bisa. Apalagi kita sekuat apapun usaha kita, sebesar apapun usaha kita yang ingin hidayah itu sampai kepada orang tua kita, maka itu tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak menghendaki.
Tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Karena usaha itulah bagian daripada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mintalah hidayah kepada Allah untuk orang tua kita. Sebelum kita menasehati orang tua, menyampaikan kebenaran kepada orang tua, maka berdoa dulu kepada Allah. Minta dulu kepada Allah. Karena hidayah itu datangnya dari Allah. Allahumma hdi abi, Allahumma hdi ummi. Ya Allah, berikan hidayah kepada bapakku. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibuku. Minta hidayah kepada Allah untuk orang tua kita. Dan kemudian hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan menjaga sikap, perilaku kepada orang tua, menjaga tutur kata kita di hadapan orang tua. Termasuk ketika kita memberikan nasihat kepada orang tua, maka jangan kita mengeluarkan perkataan yang dapat menyakiti hatinya, meskipun tujuan kita adalah menasihati dia. Jangan. Karena orang tua mau dihormati oleh anak. Orang tua, ya, sifat dasarnya adalah ingin dihargai oleh anak-anak. Dia tidak ingin ketika anaknya menyampaikan sesuatu terkesan seperti menggurui. Gak ada yang mau orang tua seperti itu. Orang tua manapun gak ada yang mau seperti itu. Maka jaga tutur kata di hadapan orang. Berbakti kepada kedua orang. Tunjukkan bakti Anda kepada kedua orang tua. Tunjukkan kasih sayang Anda di hadapan orang tua. Rendahkan diri Anda di hadapan orang tua. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, kata Allah di surat Al-Isra ayat 24. Rendahkan dirimu di hadapan orang tua. Harus merendah di hadapan orang tua. Bisa jadi nasihat kita nggak diterima sama orang tua, mungkin karena kita bersikap berlebih-lebihan di hadapan orang tua. Kita merasa tinggi di hadapan orang tua, merasa saya sudah dapat hidayah, Anda belum, bapak ibu belum, saya yang lebih benar, ibu salah, bapak salah. Jangan. Sebagaimana kita dulu tidak mendapatkan hidayah, bapak kita juga sekarang belum dapat hidayah. Dia butuh kepada hidayah sebagaimana kita dulu butuh hidayah. Ya. Jadi jaga akhlak di hadapan orang tua. Pertama, doa dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling terpenting, ini kata kuncinya, ambil hati orang tua dengan cara-cara yang ma'ruf. Ambil hati orang tua supaya ketika kita menyampaikan nasihat dia mau menerima. Ya, wallahu a'lam bishawab.